Selamat siang, perkenalkan, nama saya Putra Pranayota Nebaho dari kelompok 27 dengan NPM 22120111496. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya rangkum pada PKKMB Universitas Lampung di hari pertama. Yang pertama, materi dari Bapak Yusrandi Yusrin tentang peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Beliau menjelaskan tentang Undang-Undang ITE, contoh pasal-pasal yang berlaku, tujuan pemanfaatan teknologi informasi, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum dan Undang-Undang ITE. Yang kedua, materi dari Ibu Susetya Herawati tentang perkembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan. Beliau menjelaskan materi tentang bullying, apa itu bullying, di mana saja bullying dapat terjadi, jenis-jenis bullying, dan tanggung jawab kita sebagai generasi muda, serta fenomena patologi sosial. Yang ketiga, materi dari Bapak Akil Siroj tentang penguatan karakter mahasiswa. Beliau menjelaskan tujuan dan pembangunan karakter, peran dan fiksi dalam karakter lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dan menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Pada hari kedua, saya merangkum beberapa materi dari PKKMB Universitas. Antara lain, yang pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sana dijelaskan visi Indonesia tahun 2045, 4 pilar pendukung visi Indonesia, indikator profil pelajar Pancasila, tujuan merdeka belajar, dan juga hak-hak mahasiswa. Yang kedua, tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Di sana dijelaskan apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan tata cara pengelolaan lingkungannya. Yang kedua, upaya Unila dalam menciptakan kampus sehat. Dan yang ketiga, manajemen risiko. Pada materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus. Di sana dijelaskan apa itu mahasiswa, bagaimana mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, karakter mahasiswa, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan kekerasan seksual. Yang keempat, tentang perguruan tinggi di revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Di sana dijelaskan Attitude Speaking Unila, tantangan Unila selama COVID-19, dan infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Yang ketiga, saya juga merangkum materi dari PKKMB Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang pertama, materi dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, yaitu Dr. Rudi Natamiharja SH.DEA, tentang sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik. Pada materi ini, beliau menjelaskan siklus perkuliahan, mulai dari pengisian KRS, pelaksanaan perkuliahan, UTS dan UAS, input nilai, sampai dengan KHS atau Kartu Hasil Siswa. Beliau juga menjelaskan aplikasi pelaksanaan siklus perkuliahan, yaitu Syakadu. Yang kedua, kami juga kedatangan Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang memberikan motivasi-motivasi kepada maba Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang ketiga, materi dari Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Ibu Yulianeta SH.MH, mengenai sarana prasarana yang ada di Fakultas Hukum dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Dan juga tentang keuangan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang keempat, materi dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu Bapak Depri Liber Sonata SH.MH. Beliau menjelaskan tentang ruang lingkup pelayanan di bidang kemahasiswaan dan alumni FH. Dan juga organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada sesi siang, kami diperkenalkan pada pembagian konsentrasi hukum di Universitas Lampung, mulai dari hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan juga hukum tata negara. Pada hari keempat, saya juga merangkum beberapa materi dari PKKMB Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang pertama, materi dari Bapak Bayu Sujatmiko SH.MH PhD. Beliau menjelaskan tentang etika berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa, yang diawali dengan salam, perkenalan diri, penyampaian maksud dan tujuan, dan diakhiri dengan terima kasih. Yang kedua, kami juga kedatangan Bapak Irjen Pol Dr. Haji Iki Edwin Sik SH.MH MM. Beliau banyak memberikan pengarahan dan motivasi kepada maba Fakultas Hukum Universitas Lampung. Beliau mengatakan untuk menjadi orang baik, baik hati, dan bermanfaat bagi orang lain. Pada siang hari, mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Lampung diperkenalkan UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang berjumlah 14 unit.
Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang salah, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.